Sejarah perusahaan Staatspoorwegen. Staatspoorwegen, SS, nama lengkapnya yakni Staatspoor en Tramwegen in Nederlands Indi, SSNT. Bahasa Indonesia, Perusahaan Jalur Kereta Api Negara dan Jalur Tram di Hindia Belanda, adalah nama sebuah perusahaan kereta api di Hindia Belanda. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Pesaing dari perusahaan ini adalah Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kolonial Belanda yang saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia. Namanya harus dibedakan dengan Maatschappij Tot Exploitie van Staatspoorwegen, MTS, perusahaan kereta api di Belanda. Perusahaan ini mengusung 3 lebar sepur, yaitu 1067 mm, 750 mm, dan 600 mm. Sepur 1067 mm merupakan sepur untuk rel berat, sedangkan 750 dan 600 mm hanya digunakan untuk jalur tram. Sejarah, latar belakang dan pembentukan, dengan merujuk pada Verslag der Handelingen van Staten-Generaal, terdapat pengajuan penyambungan 2 jalur kereta api NIS yang kemudian diperpanjang ke Surabaya lalu dilanjut ke Pasuruan serta jalur dari Depok menuju wilayah timur Kabupaten Bogor yang dikatakan subur. Proposal itu dibuat oleh MRPP Van Bosse di hadapan Parlemen Belanda pada November 1873 sekaligus mengevaluasi 2 jalur kereta api Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, yaitu Batavia, Buitenzorg dan Samarang Forstenlanden, beroperasi sejak 21 Mei 1873. Akan tetapi, NIS mengalami defisit suntikan modal semenjak beroperasinya 2 jalur kereta api yang dibangun tersebut. Bahkan perusahaan ini berkali-kali terancam bangkrut, meski Jawa dikatakan sebagai pulau termaju di Hindia Belanda, akses transportasi pada saat itu masih terbatas karena masih menggunakan moda jalan raya yang hanya ditopang oleh pedati, kereta kuda, serta sampan untuk mengarungi sungai. Biaya pengangkutan dengan moda-moda tersebut sangat mahal karena produk-produk pertanian dan perkebunan yang dijual ke kota besar sangat tidak laku, karena tidak lagi higienis sedangkan pengangkutan lama. Pada akhirnya, dengan dikukuhkannya Staatsblad nomor 141, atas permohonan dari penerus PP Van Bosse yaitu Fransen van der Putte dan Baron van Goldstein, maka pemerintah resmi turun tangan membangun jalur kereta api tersebut dan dibentuklah perusahaan yang kemudian dikenal dengan nama Staatspoorwegen Nederlands Indi, perusahaan kereta api negara Hindia Belanda. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 6 April 1875 berdasarkan pengukuhan Staatsblad tersebut. Direktur Staatspoorwegen 1875 SD 1924, berikut adalah nama-nama direktur atau pimpinan perusahaan Staatspoorwegen dari tahun 1875 sampai dengan 1924. Riwayat pembangunan lintas di Jawa, periode pertama, hingga tahun 1900, pembangunan jalur kereta api periode pertama ini terbagi menjadi, yaitu lintas Bogor, Buitenzorg, Bandung Banjar, Kutoarjo, Yogyakarta, Surabaya Kota, Sidoarjo, Tulangan, Mojokerto, Madiun, Solo Jebres, Sidoarjo, Pasuruan, dan Bangil, Malang. Tokoh yang menjadi pemegang kunci sukses jalur kereta api tersebut adalah David Maarschalk, mantan perwira Koninklijke Nederlandse Indische Leger, KNIL, yang kemudian beralih profesi menjadi teknisi perkereta-apian. Bersama Johannes Grol sebagai rekan sejawatnya yang juga ditunjuk oleh Belanda menjadi petinggi SS, Maarschalk adalah kepala jawatan SS yang pertama. Maarschalk mendesain peta rute jalur-jalur kereta api tersebut sampai turun dari jabatannya pada tahun 1880. Di samping menjadi pemimpin pembangunan lintas tersebut, Maarschalk juga pernah menyusun ide membangun jalur kereta api Transvaal di Afrika Selatan pada tahun 1884. Dengan mendapat inspirasi dari jalur-jalur ini. Struktur organisasi perusahaan ini awalnya merupakan jawatan terpisah. Namun pada tanggal 1 Maret 1888 SS dilebur ke dalam Burgerlijke Openbaar Werken, Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda. Pada masa itu, SS dipimpin Inspektur Jenderal. Akan tetapi pada tanggal 1 Juli 1909 Jawatan Kereta Api dan Tram Negara, Staatspoor en Tramwegen, dilebur dalam Departemen Perusahaan Negara, Gouvernementsbedrijven, dan dipimpin oleh Kepala Inspektur. Strukturisasi dilakukan tanggal 1 November 1917 ketika jawatan ini terorganisasi menjadi bagian-bagian yang dipimpin oleh kepala bagian. Kepala Jawatan Kereta Api dan Tram dipimpin oleh Direktur Perusahaan Negara yang memegang pimpinan dalam pemasangan, persediaan, dan lingkungan eksploitasi jalan kereta api dan tram.
Pengawasan umum terhadap kereta dan tram ditangani oleh jawatan tersendiri, dan telah melakukan pengawasan terhadap perusahaan kereta api milik pemerintah dan swasta, serta dipimpin oleh Kepala Dinas Pengawasan Kereta Api dan Tram yang berada di bawah Departemen Perusahaan Negara. Pada tanggal 15 Maret 1924 Kepala Dinas Pengawasan Kereta Api dan Tram yang dijabat oleh Insinyur Staargaard seizin pemerintah Belanda membagi wilayah pengawasan SS menjadi 3, eksploitasi Barat, Tengah, dan Timur. Dipimpin oleh Kepala Inspektur. Akan tetapi pada awal pelaksanaannya, Kepala Inspektur ini hanya sekadar pelaksana saja dan tunduk kepada Kepala Inspektur di Bandung. Restrukturisasi dilakukan kembali pada 1 April 1934. Peringatan 50 tahun SS, 1925, untuk merayakan 50 tahun perusahaan ini, penerbit topografis C. Inrichting menerbitkan karya S. Reitsma, Wali Kota Bandung yang menjabat saat itu. Gedenboek van Staatspoor en Tramwegen in Nederlands Indie yang mulai ditulis pada akhir tahun 1924. Dalam buku ini terlampir sejarah singkat dari perusahaan tersebut, rangkuman laporan-laporan tahunan SS, serta sejumlah foto kereta api SS. Buku ini kemudian disediakan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Melayu rendah. Versi yang berbahasa Belanda lebih panjang, tebalnya 216 halaman, sedangkan yang berbahasa Melayu rendah tebalnya sebesar 94 halaman. Pada tahun yang sama, stasiun Bandung yang menjadi stasiun utama di jalur SS juga dipasangi tugu peringatan 50 tahun SS. Kini tugu tersebut telah diganti dengan monumen lokomotif TC10 yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan stasiun ini. Beberapa stasiun ada yang dibuka lagi dengan bangunan baru untuk memperingati ulang tahun perusahaan ini, yaitu Stasiun Tanjung Priuk dan Stasiun Pasar Senen. Penggabungan perusahaan, setelah pemerintah Hindia Belanda menyatakan mundur dan menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, sejak saat itu, perusahaan kereta api di Indonesia langsung diambil alih oleh pemerintah Jepang dengan merubah nama menjadi Rikuyu Sokyoku, Dinas Kereta Api. Pada saat kekuasaan Jepang, kegiatan operasional kereta api difokuskan untuk kepentingan perang dan pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, beberapa hari kemudian stasiun dan kantor pusat kereta api didaulat secara langsung dari kekuasaan pemerintah Jepang. Pada tanggal 28 September 1945 merupakan puncak pengambil alihan kantor pusat kereta api di Bandung. Maka dari itu diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia dan sekaligus ditandai sebagai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia, GARI. Pada tahun 1946, Belanda kembali ke Indonesia dan membentuk kembali perusahaan kereta api di Indonesia yang bernama Staatspoorwegen Verenigde Spoorwegbedrijf, SS, versus, yaitu gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta, kecuali Delhi Spoorweg Maatschappij. Jalur-jalur yang diakuisisi, jalur kereta api tanggal akuisisi dari, Batavia, Karawang 4 Agustus 1898 Batavia CO Oosterspoorweg Maatschappij, Jombang Babat 1 Desember 1916, 1 November 1918 Babat Jombang Stoomtram Maatschappij, Kediri Stoomtram Maatschappij, Batavia Buitenzorg 20 Juni 1913. Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Perkembangan di luar Jawa, dalam mengembangkan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, Staatspoorwegen membentuk beberapa divisi-divisi untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, yakni, wilayah Pulau Sumatera, Aceh Tram untuk lintas Aceh, Staatspoorwegen ter Sumatera Westkust untuk lintas Sumatera Barat, Zuid Sumatera Staatspoorwegen untuk lintas Sumatera Selatan dan Lampung, Staatstramwegen in Tapanuli untuk lintas Tapanuli, gagal dioperasikan, wilayah Pulau Sulawesi, Staatstramwegen OP. Selebes untuk wilayah keseluruhan Pulau Sulawesi. Tanggal beroperasi, 6 April 1875-1950, penerus, PT Kereta Api Indonesia.